Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Abi? Dimana kalian berada? Semoga kalian tetap menjalankan ibadah Ramadan dengan khusyuk dan lancar. Semoga Allah selalu memudahkan semuanya. Amin. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Semestinya di bulan Al-Quran ini seluruh umat Islam mengencangkan ikat pinggangnya dan menancapkan gas untuk selalu semangat dalam membaca, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ya, perenungan isi Al-Quran hendaknya mendapatkan porsi yang paling besar dari seluruh aktivitas kaum muslim di bulan Ramadan ini. Mengingat hanya dengan inilah umat Islam dapat mengembalikan peran Al-Quran sebagai pedoman hidup dan panduan menuju jalan yang benar. Usaha yang mulia ini bisa dimulai dari sebuah ayat yang sering dibacakan, dikumandangkan, bahkan dihafal oleh kaum muslimin, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang membahas tentang ibadah puasa. Ayat yang mulia tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini mengandung banyak pelajaran yang berkaitan dengan ibadah puasa. Mari kita kupas hikmah dari ayat 123 dari surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dari lafaz ini diketahui bahwa ayat ini adalah Madaniyah, yaitu maksudnya diturunkan di kota Madinah setelah hijrah. Sedangkan yang diawali dengan ya ayyuhan nas, ya bani Adam adalah ayat Makkiyah atau yang diturunkan di Makkah. Imam At-Tabari, ahli tafsir, menyatakan bahwa maksud ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Lalu Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari seluruh umat muslim di dunia ini, yaitu merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Lalu apakah iman itu, sahabat Abi? Iman secara bahasa artinya percaya atau membenarkan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Surat Yusuf ayat 17. Nah, iman adalah engkau mengimani Allah, yaitu mengimani malaikat, mengimani kitab-kitabnya, mengimani para rasulnya, mengimani hari kiamat, mengimani qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Demikianlah 6 iman tadi adalah harus dimiliki orang-orang yang mengaku beriman. Jangan ngomongnya doang di mulut adalah iman, tapi di hatinya tidak ada keimanan kepada Allah. Jangan sampai ngomong, oh saya percaya kepada Rasul, saya percaya kepada kitab, tapi di dalam hatinya, dalam pelaksanaan realita di kehidupannya, dia tidak mengimani Rasul, tidak mengimani kitab.
Jangan Anda mengira ya, sahabat Nabi, bahwa iman itu hanya sekedar percaya di dalam hati. Imam Syafi'i menjelaskan, setahu saya telah menjadi ijma para sahabat dan para tabi'in bahwa iman itu berupa perkataan, perbuatan, dan niat atau perbuatan hati. Jangan mengurangi salah satu dari tiga tadi. Jadi kalau iman yang lengkap itu tiga-tiganya harus bersatu padu. Dengan demikian, bahwasanya tidak dapat dibenarkan kalau orang ngaku beriman namun enggan melaksanakan sholat. Dia ngaku beriman tapi enggan melaksanakan puasa. Dia mengaku beriman tapi tidak mau melaksanakan zakat atau menunaikan zakat. Karena bahwasanya puasa ini adalah amalan lahiriah kita, merupakan konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan wajibnya qisas dan wasiat pada orang-orang yang mukallaf pada ayat-ayat sebelumnya, ya sebelum dari Al-Baqarah 183. Allah Ta'ala juga menyebutkan kewajiban puasa di Al-Baqarah 183 ini mewajibkannya kepada mereka. Jadi tidak ada alasan apapun tapi terkecuali yaitu ketika perjalanan safar atau musafir ya, atau sakit atau ada termaktub ya di Al-Baqarah 184 siapa-siapa saja yang memang ketika sakit atau dalam perjalanan tidak bisa berpuasa silakan dibatalkan. Tapi di hari nanti di luar bulan Ramadan tetap dia harus membayar kodok, membayar puasa yang sudah ditinggalkan di bulan Ramadan. Ya sahabat Nabi yang saya muliakan, ayat selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi wajibnya berpuasa ini ternyata sudah diwajibkan dari sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Alusi dalam tafsirnya menjelaskan, yang dimaksud dengan orang-orang yang sebelum kalian adalah para nabi, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum Nabi Muhammad SAW. Langsung sebelumnya ada melakukan puasa, ada yang 3 hari setiap bulan. Terus akhirnya dinasah di dalam Al-Quran, akhirnya bahwasanya diwajibkan puasa dalam 1 bulan di bulan Ramadan. Selanjutnya, la'allakum tattaqun. Nah, ini finishing. Ya, finish dari ayat Al-Baqarah 183, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'alla di sini, la'allakum itu dari kata la'alla dalam Al-Quran beberapa makna, yaitu ada 2 makna di sini. Di antara yang makna taklil, artinya alasan. Yang kedua adalah makna taroji indal muhatab, yaitu harapan dari seseorang yang diajak bicara. Dengan makna taklil dapat kita artikan bahwa alasan diwajibkannya puasa, ya taklil ini adalah agar orang yang berpuasa ini mencapai derajat takwa. Itu makna taklil. Yang kedua, kalau makna taroji itu kita artikan bahwa orang yang berpuasa ini berharap dengan perantaraan puasanya ini ia dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini maksudnya adalah agar kalian bertakwa, yaitu menjauhkan diri dari makan, minum, dan nafsu syahwat yang bisa membatalkan puasa. Terakhir, rangkuman dari pencapaian takwa ini ya, derajat takwa di sini dijelaskan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu yang pertama, orang yang berpuasa menjauhkan diri dari yang diharapkan oleh Allah berupa makan, minum, jima dan semisalnya, segala hawa nafsu yang bisa membatalkan puasa. Padahal jiwa manusia ini punya kecenderungan pada semua itu, yaitu bisa meninggalkan semua itu demi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksudnya gini, bahwasanya kita itu bisa banyak yang nggak ngelihat, ada yang nggak melihat, bapak ibu saya atau mama papa umi abi nggak melihat saya batal aja lah makan. Tapi kalau kita punya keimanan yang benar-benar tadi yang ya ayyuhalladzina amanu,
dia insya Allah dia akan selalu menjaga, melawan semua hawa nafsunya biar agar benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang berpuasa melatih dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi benar-benar ingin dekat terus pada Allah. Saya harus membaca Al-Quran, target misalnya 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, 1 hari 3 juz, punya target. Saya harus sholat tarawih, saya harus ibadah sedekah, saya harus memberikan takjil kepada tangga depan, samping, kanan, kiri tiap hari dijadwalin misalnya. Nah itu adalah benar-benar memang kita jadi tambah ingin dekat sama Allah, tambah ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi hal-hal yang disukai oleh nafsunya, biar agar nafsunya itu tidak terbawa oleh nafsu kita itu. Jadi benar-benar kita harus dekat kepada Allah dan nafsu atau maksiat itu terjaga dari oleh nafsu dan maksiat tersebut. Yang ketiga, puasa itu mempersempit geraknya setan dalam aliran darah tubuh manusia, sehingga pengaruh setan ini melemah. Akibatnya maksiat ini dapat kita kurangi. Bahkan mungkin benar-benar kita tidak akan melaksanakan maksiat selama bulan Ramadan. Nanti insya Allah 11 bulan setelah Ramadan kita juga bisa menjaga semua hal-hal maksiat tersebut. Yang keempat, puasa itu secara umum dapat memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan tabiat orang-orang yang bertakwa. Ciri khas orang yang bertakwa, ya, yang lalang tatakun tadi itu, ciri khasnya adalah memang orang ini adalah ingin memperbanyak terus ketaatan, taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dianjurkan di Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW itu selalu akan dilaksanakan. Nah itu adalah ciri khas orang bertakwa. Yang kelima, dengan puasa orang kaya merasakan bagaimana perihnya, ya, perih rasa lapar, ya, perihnya perut yang biasa yang dilakukan orang-orang fakir atau orang-orang miskin tidak di bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan memang mereka tiap harinya sudah merasakan kelaparan, sehingga akan lebih peduli kepada orang-orang fakir yang kekurangan untuk orang-orang yang kaya ini. Dan di sini juga merupakan tabiat orang yang bertakwa. Jika kita bertakwa berarti kita terus merasakan bagaimana kepedihan di bumi Indonesia ini. Contohnya ada yang udah kena musibah, ada yang kena di mana-mana ya sekarang di kondisi di Indonesia, di bumi Indonesia banyak yang tertimpa musibah. Alhamdulillah, makanya kita bersyukur kita bisa merasakan nikmatnya puasa Ramadan dengan baik dan kita bisa menjalankan ibadah-ibadahnya. Nah, kita bisa membantu yang dimana saudara-saudara kita yang tadi tertimpa musibah, kita bisa menyisihkan uang atau sedekah pada saudara-saudara kita. Semoga puasa kita, sahabat Abi, ya dimanapun berada, menjadi saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keimanan kita kepadanya. Dan semoga puasa ini kita mengantarkan menuju derajat takwa, menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh